Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kematian ASN Iwan Budi Prasetyo tak kunjung terungkap. Istri dan anak korban kembali surati Presiden Joko Widodo minta keadilan. Jalan tol Sayung Demak siap beroperasi melayani pemudik Natal dan Tahun Baru. Harga sembako kian mahal mendekati Natal dan Tahun Baru. Pembeli terpaksa bersiasat mengurangi belanja. Kita ke informasi selanjutnya. Pembangunan pipa dari Semarang ke kawasan industri Kendal telah dimulai. Pipa sepanjang 8 km akan memasok gas bumi untuk keperluan industri besar hingga UMKM. Pembangunan pipa distribusi gas bumi dari Mangkang, Semarang menuju kawasan industri Kendal ditandai dengan seremoni pengelasan pertama pipa distribusi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas SPBG Mangkang, Semarang. Pembangunan pipa distribusi sejauh 8 km ini untuk penyediaan energi bersih bagi industri, UMKM, rumah tangga, serta utilisasi transmisi Cirebon Semarang yang dibangun pemerintah. Pembangunan jalur pipa untuk memasok gas bumi juga telah dilakukan di kawasan industri Batang. Jalur pipa distribusi Semarang Kendal mampu mengangkut gas sebesar 13 juta standar kaki kubik per hari dengan sumber dari PEPC Jembaran Tiung Biru atau PEPC JTP. Pipa transmisi, pipa besarnya ke Kendal, dari Kendal ke masuk ke kawasan 3 kilo. Ini totalnya 11 km. Pipa lebih kecil diameternya. Pak, jadi untuk sementara sasarannya memang kawasan industri dulu, Pak? Kawasan industri, namun dalam perjalanannya kita tetap akan memanfaatkan untuk UMKM itu. Untuk jargas, untuk pelanggan komersial kecil. Komersial kecil itu istilahnya kayak restoran, hotel yang terlewati. Kalau dari segi volume pemakainya, demandnya kan nggak banyak. Anchor-nya tetap industri, kawasan industri, anchor buyer-nya untuk pemanfaatan gas itu. Tetapi tentu di samping itu upside-nya kita tetap melakukan melayani masyarakat. Selain untuk kawasan industri, PGN juga melayani kebutuhan gas di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta sebesar 20 hingga 40 juta standar kaki kubik per hari. Baik untuk seluruh segmen pelanggan dari kebutuhan pelanggan rumah tangga dan UMKM di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kita mesti memandang sebagai suatu fasilitas negara untuk Jawa Tengah. Maka saya mengajak betul dan ini mendat dari Pak Gubernur untuk ini disukseskan. Karena perkembangan industri, perkembangan ekonomi sangat tergantung pada infrastruktur ini. Nah, maka diharapkan oleh Pak Gub juga semua kabupaten kota mendukung bagaimana memanfaatkan potensi ini menjadi kekuatan. Ya, jadi misalnya membangun jargas-jargas sehingga rumah tangga nanti dapat menikmati gas ini. Industri mulai dikembangkan, maka kemudian izin kita bisa membuat fasilitas listriknya baik, gasnya baik. Dengan adanya proyek strategis nasional berupa pembangunan jaringan pipa gas bumi ini diharapkan dapat menjadi daya tarik para investor untuk menanamkan investasinya di sektor industri di Jawa Tengah. Pembangunan jaringan pipa gas bumi Semarang Kendal ini juga mampu mengurangi pemakaian konsumsi LPG dari jaringan SPBG di Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Jalan tol Semarang-Demak Seksi 2 diprediksi sudah bisa beroperasi hari ini. Hal ini mundur dari target awal pada 19 Desember sebagai persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Setelah melalui uji layak fungsi, Jalan tol Semarang-Demak Seksi 2 atau Jalan tol Sayung Demak akan mulai beroperasi hari ini. Mulainya operasi ini sebagai persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Humas PT PP Tol Semarang Demak mengatakan persiapan operasional jalan tol berlangsung sejak 16 hingga 21 Desember. Selanjutnya, Tol Semarang Demak Seksi 2 dibuka per 22 Desember hingga 3 Januari sebelum akhirnya akan ada pembukaan secara fungsional. Dari uji layak fungsi selama 2 pekan, sejumlah masalah ditemukan mulai soal permasalahan rambu hingga penambahan lampu penerangan. Selain itu, ada batasan maksimum bobot kendaraan yang boleh melintas hanya 40 ton. Uji layak
fungsinya sudah selesai. Dari tanggal 16 ke sampai tanggal 21 persiapan saja untuk pembukaan di tanggal 22 Desember. Demikian. Jadi untuk libur Nataru sudah dioperasikan? Ya, untuk Nataru min 3 dari tanggal 22 sampai dengan nanti plus 3 ya. Plus 3 Nataru tanggal 3 itu kita buka untuk fungsional Nataru. Dan tolnya tarifnya adalah gratis. Jadi kita gratiskan sampai dengan ada penetapan dari BPJT untuk mengenai tarif untuk tol Semarang Demak seksi 2. Untuk besaran tarif diusulkan antara 1.000 hingga 1.200 per kilometer. Dengan kata lain, estimasi biaya tol Sayung Demak antara Rp15.000 hingga Rp18.000 dengan jarak tempuh 16 km. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang mengungkap peredaran rokok ilegal di wilayah Grobogan pada November 2022. Dari hasil penindakan, petugas menyita lebih dari 200.000 batang rokok ilegal beserta 4 orang tersangka yang merupakan distributor rokok ilegal. Kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai khusus Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang mengungkap peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Grobogan pada November 2022. Dari hasil penindakan ini, 4 orang tersangka warga Grobogan sebagai distributor diamankan. Dari kasus ini, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor, serta lebih dari 200.000 batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp231 juta. Selama tahun 2022, petugas telah menyita kurang lebih 11 juta batang rokok ilegal dari 12 perkara tindak pidana jaringan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Semarang. Kerugian negara diperkirakan senilai lebih dari Rp8 miliar. ada 12 penyidikan yang diproses kelihatannya cukup banyak juga ya, karena setiap kasus itu rata-rata lebih dari 1 TSK-nya, lebih dari 1 TSK. Selain pengungkapan jaringan tindak pidana peredaran rokok ilegal, petugas juga memusnahkan lebih dari 600.000 batang rokok ilegal dengan cara dibakar. Ratusan rokok ilegal ini merupakan hasil penindakan periode Maret hingga Juli 2022. Sementara pemusnahan tahap pertama dilakukan pada Juli 2022 terhadap lebih dari 1,5 juta batang rokok ilegal. Amanah kepada Agus Hermanto melaporkan dari Kabupaten Semarang. ilegal. Bapak Ibu yang hadir pada yang kedua kali selama KPU Kota Tegal menggelar sosialisasi pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam pemilu tahun 2024. Para calon anggota DPD di Jawa Tengah harus mengumpulkan sekurangnya 5.000 dukungan berupa pengumpulan KTP. Sosialisasi aturan untuk pencalonan anggota DPD dalam pemilu tahun 2024 digelar di Aula KPU Kota Tegal. Komisioner KPU Kota Tegal menyebut calon anggota DPD harus memenuhi syarat dukungan minimal pemilih sebanyak 5.000 dukungan dan tersebar di minimal 18 kabupaten kota. Angka itu berdasarkan jumlah DPT di Jawa Tengah yakni 27.000 lebih. Sementara untuk penyerahan berkas dukungan, minimal pemilih anggota DPD digelar sejak 16 hingga 29 Desember. Setelah persyaratan terpenuhi, pencalonan akan dimulai bersamaan dengan pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada bulan Mei mendatang. Diserahkan bisa di jam 8 pagi sampai jam 16 waktu Indonesia Barat, dan di hari terakhir di tanggal 29 itu diserahkan di jam 23.59 waktu Indonesia Barat seperti biasa, ini maksimal itu. Untuk DPD sendiri, calon DPD sendiri itu persyaratannya untuk dukungan minimal pemilih itu karena DPT kita 27.000 lebih di Jawa Tengah, jadi ada 5.000 dukungan minimal dan sebarannya ada di minimal 18 kabupaten kota.